Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Rani Nurianto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DBMS, DDL, dan DML. DBMS, DDL, dan DML. Pengertian DBMS. Pengertian DBMS ialah perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. DDL atau Data Definition Language, yaitu dipakai untuk menggambarkan desain dari basis data secara menyeluruh. DDL dapat dipakai untuk membuat database atau tabel baru, memuat indeks, maupun mengubah tabel. Hasil dari kompilasi DDL akan disimpan di kamus data. Itulah definisi dari DDL. DML atau Data Manipulation Language, yaitu dipakai untuk memanipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Misalnya, seperti penambahan data yang baru ke dalam suatu basis data, menghapus data pada suatu basis data, dan mengubah data pada suatu basis data. Itulah definisi dari DML. Contoh macam DBMS. Yang pertama adalah MySQL, yang kedua Oracle, yang ketiga Microsoft SQL Server, yang keempat Firebird, yang kelima adalah MS Access. XAMPP. XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL untuk penyebutan yang dulu, atau MariaDB untuk penyebutan yang sekarang, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Cara install XAMPP. Yang pertama, Anda harus menyiapkan file XAMPP terlebih dahulu dengan cara mengunduh lewat www.apachefriend.org atau seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, setelah file berhasil di-download dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah menyiapkan space atau ruang hard disk di laptop atau komputer, dengan minimal masih menyisakan RAM sebesar 1 GB, guna menampung gambar, teks, video, dan dokumen website. Yang ketiga, jalankan file installer yang sudah di-download tadi. Yang keempat, akan ada jendela baru yang terbuka sebagai indikasi dimulainya proses instalasi. Pada proses ini, Anda akan diminta untuk memilih bahasa Indonesia atau English. Pilih saja bahasa Indonesia, kemudian klik Next. Setelah itu, Anda akan diminta untuk memilih komponen yang akan digunakan. Standar untuk server web berbasis CMS WordPress menggunakan MySQL, FileZilla FTP Server, dan Apache. Sedangkan dari bahasa pemrograman bisa menceklis pilihan PHP-MyAdmin, PHP, dan Perl. Kemudian klik Next. Yang keenam, pada tahap ini kita diminta untuk memilih lokasi file XAMPP yang akan diinstal. Gunakan saja pengaturan default, lalu klik Next atau Install. Yang ketujuh,
Tunggu beberapa menit sampai proses instalasi XAMPP selesai, yang ditandai dengan bar progres seluruhnya berwarna hijau, lalu klik finish. Cara akses dengan localhost. Yang pertama, buka XAMPP untuk menyalakan servis MySQL. Jika servis MySQL pada XAMPP belum dijalankan, maka tidak bisa masuk ke MySQL. Untuk menyalakan servis MySQL, dapat melakukan klik button Start pada baris MySQL, dan tunggu hingga berubah menjadi Stop dan terdapat warna hijau pada tulisan MySQL, seperti pada gambar di samping. Yang kedua, mengetikkan http://localhost/phpMyAdmin pada web browser Anda dan akan keluar tampilan seperti gambar di sebelah, yang berarti Anda sudah terhubung dengan MySQL Server. Cara akses MySQL dengan CMD. Yang pertama, buka XAMPP untuk menyalakan servis MySQL. Jika servis MySQL pada XAMPP belum dijalankan, maka tidak bisa masuk ke MySQL. Untuk menyalakan servis MySQL, dapat melakukan klik button Start pada baris MySQL, dan tunggu hingga berubah menjadi Stop dan terdapat warna hijau pada tulisan MySQL. Yang kedua, setelah servis MySQL berjalan, langkah berikutnya adalah membuka command prompt. Setelah itu, arahkan ke folder XAMPP/MySQL/bin. Caranya, ketik seperti yang ada di gambar di samping, kemudian tekan tombol Enter. Yang ketiga, setelah berada di dalam folder XAMPP/MySQL/bin, baru Anda dapat mengakses MySQL. Ketik MySQL-min-uroot-min-p. Kemudian tekan tombol Enter, dan masukkan password jika ada. Kemudian klik tombol Enter lagi. Maka Anda sudah terhubung dengan XAMPP atau MySQL. Contoh sintaks SQL. Yang pertama adalah pembuatan database dengan perintah create database nama _database titik koma. Yang kedua, untuk mengakses database dengan perintah use nama _database titik koma. Yang ketiga, untuk menampilkan database dengan perintah show database titik koma. Aturan penulisan DDL. Yang pertama adalah perintah create. Perintah create digunakan untuk menambah database atau tabel dengan perintah create database nama database titik koma, atau create tabel nama tabel dalam kurung file 1 spasi tipe data, file 2 spasi tipe data, file 3 spasi tipe data, tutup kurung titik koma. Yang kedua adalah perintah alter. Perintah alter digunakan untuk menambah atau mengubah atau menghapus kolom dengan perintah yang pertama, alter table, nama table, add nama file tipe data, itu untuk menambah kolom. Yang kedua, alter table, nama table, modify nama _file spasi tipe data, itu untuk mengubah nama file. Yang ketiga adalah alter table, nama _table, drop nama file, itu untuk menghapus filenya. Yang ketiga adalah drop. Drop digunakan untuk menghapus database atau tabel dengan perintah yang pertama drop table, nama _table, untuk menghapus tabel. Yang kedua, drop database, nama _database, untuk menghapus database. Yang keempat adalah rename.
rename digunakan untuk mengubah dari nama tabel. Dengan perintah rename tabel, nama tabel lama to nama tabel baru. Aturan penulisan DML. Yang pertama adalah select. Select digunakan untuk melihat data apa saja yang ada dalam tabel. Dengan perintah select bintang from data underscore mahasiswa. Itu contohnya. Yang kedua adalah insert. Insert digunakan untuk menambah data yang ada dalam tabel. Dengan perintah insert into contoh. Contohnya data underscore mahasiswa buka kurung nim, nama, tutup kurung values buka kurung petik 2 20/19/22 petik 2, petik 2 gun petik 2 tutup kurung titik koma. Yang ketiga adalah update. Perintah update digunakan untuk merubah data yang ada dalam tabel. Dengan perintah update data underscore mahasiswa set nama sama dengan petik 2 boy, petik 2 where name sama dengan petik 2 20/19/22 petik 2 titik koma. Yang terakhir adalah delete. Digunakan untuk menghapus data yang ada dalam tabel. Dengan perintah delete from data underscore mahasiswa where name sama dengan petik 2 20/19/22 petik 2 titik koma. Selanjutnya, saya akan mencontohkan penulisan sintaks SQL yang termasuk golongan DDL dan DML pada JMD. Yang pertama, buka XAMPP Control Panel untuk mengaktifkan MySQL Server. Dengan cara klik button Start, tunggu hingga tulisan MySQL menjadi hijau, dan button Start menjadi button Stop, seperti ini. Selanjutnya, cari command prompt atau CMD dan akses file MySQL dengan cara seperti ini. Setelah ini, isi username dan password. Di sini saya menggunakan username default, yaitu root. Dan untuk password, saya tidak mengedit passwordnya atau kosong. Dengan cara seperti ini. MySQL, menu, username-nya root, min p, enter. Untuk enter password, karena saya tidak menggunakan password, jadi langsung enter. Dan akan muncul seperti ini, yang berarti Anda telah terhubung dengan MySQL. Jika ingin mengetahui seluruh database yang ada pada MySQL Server, gunakan perintah show database, seperti ini. Ini adalah database yang ada pada MySQL saya. Lalu, jika ingin menambahkan database, gunakan perintah create. Contohnya seperti ini. Lalu, tekan enter. Maka akan muncul query OK, one row affected, yang berarti database Anda telah ditambahkan. Untuk melihatnya, kita menggunakan perintah show database.
data universitas berada di sini, yang berarti klik tadi sudah berhasil. Lalu gunakan perintah use untuk mengakses database atau menggunakan database tersebut. Contohnya seperti ini. Maka ini tandanya bahwa database sudah siap digunakan. Selanjutnya, untuk menambah tabel dalam database, gunakan perintah create table. Nama tabelnya seperti ini. Nama tabelnya saya misalkan siswa, buka kurung, field pertamanya yaitu name dengan tipe data integer 10, nama dengan tipe data varchar 100 dan primary key pada file name, tutup kurung, titik koma. Tabel berhasil ditambah. Untuk melihat tabel, gunakan perintah show tabel seperti ini. Data akan terlihat di sini. Jika ingin mengubah struktur tabel, seperti menambah, mengubah, menghapus kolom tabel, gunakan perintah alter. Misal, ingin menambah file umur di dalam tabel mahasiswa. Gunakan sintaks seperti ini. Alter table, nama tabelnya mahasiswa, add, nama filenya yaitu umur, dengan tipe data integer 10, titik 2, lalu tekan enter, maka perintah tersebut berhasil. Untuk melihatnya, ketik teks mahasiswa seperti ini. Klik enter dan file umur sudah tertambah di dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya, jika ingin merubah kolom dalam tabel, misal mengubah tipe data, nama dari varchar 100 ke varchar 150, gunakan sintaks seperti berikut, yaitu alter tabel mahasiswa, modify, nama filenya yaitu nama, tipe datanya varchar, dengan rentang 150 seperti ini. Titik koma, tekan enter, data berhasil berubah. Untuk melihatnya kita ketik teks seperti ini dan
tipe data dari file nama sudah berubah menjadi varchar 150. Dan selanjutnya, menghapus kolom dalam tabel, gunakan alter table drop, seperti contoh ini. Alter table mahasiswa, nama tabelnya, drop, filenya yaitu misal umur, titik koma, lalu tekan enter. Berhasil, lalu kita lihat mahasiswa. File umur sudah terhapus, dan sintak ini atau sintak alter ini tergolong dalam DDL. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah nama dari tabel ini, gunakan sintak rename. Dengan contoh sintaknya seperti ini. Rename tabel mahasiswa to siswa, titik koma. Data perintah tersebut sudah selesai dijalankan. Sintak rename ini termasuk golongan DDL. Untuk melihatnya, kita coba dengan teks siswa, titik koma. Maka akan keluar seperti yang ada di atas atau sebelum di rename. Selanjutnya, jika ingin mengisi tabel tersebut, kita menggunakan perintah DML, yaitu select, insert, update, dan delete. Yang pertama, karena tabel siswa ini kosong, kita akan memasukkan data dengan sintak seperti ini. Insert into nama tabelnya siswa, buka kurung, name, nama, value, buka kurung, petik 2, dengan NIM 090918, dan nama Reina. Contohnya seperti ini. Kita tekan enter. Perintah sudah selesai dijalankan. Untuk melihat hasilnya, kita gunakan sintak seperti ini. Select bintang from siswa, titik koma. Data yang sudah kita tambahkan tadi masuk ke dalam tabel siswa. Untuk mengupdate data dalam tabel, gunakan perintah update. Contohnya seperti ini. Update nama tabel siswa, set nama filenya nama sama dengan petik 2. Kita rubah namanya menjadi Aldian, petik 2, where atau di mana, NIM-nya 090918, petik 2, titik koma. Lalu klik tekan enter.
perintah sudah dijalankan. Dan untuk melihatnya, kita namanya berubah. Yang pertama, atau awalnya dengan nama Reynald, sekarang berganti dengan nama Dian. Untuk delete data yang ada dalam tabel, gunakan perintah delete. Contohnya seperti ini. Delete from nama tabelnya siswa, where name-nya sama dengan 09 09 18 petik 2 titik koma, klik enter. Perintah sudah berhasil dijalankan dan kita lihat akan muncul kalimat empty set yang berarti di dalam tabel siswa tersebut tidak ada data sama sekali. Dan yang terakhir, untuk menghapus tabel dan database. Yang pertama, menghapus tabel dengan sintaks drop tabel, nama tabelnya yaitu siswa, titik koma, enter. Perintah sudah selesai dijalankan. Dan untuk mengeceknya, kita coba titik koma, enter. Akan muncul empty set yang berarti di dalam database tersebut tidak ada tabel sama sekali. Dan terakhir, untuk menghapus database, kita gunakan perintah drop database nama database seperti contoh ini. Database, nama databasenya adalah universitas, titik koma, tekan enter, maka perintah sudah dijalankan. Dan untuk melihatnya, kita ketik maka database universitas sudah tidak ada dalam MySQL server kita. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.